Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa yang melanggar hak-hak manusia tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan kamu mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-A'raf 33. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, dan insyaallah kita selalu berbuat baik, menghindari untuk melanggar larangan-larangan Allah. Kali ini saya akan berbicara tentang kebun larangan Allah. Dunia adalah laksana hutan belantara yang luas, penuh ditumbuhi tanam-tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. Namun begitu, setiap orang tidak boleh melakukan sekehendak hatinya terhadap tanaman dan kayu-kayuan yang tumbuh di hutan itu. Tidak boleh menebang begitu saja dalam hutan yang luas. Karena dalam hutan yang luas ada beberapa bagian yang merupakan hutan larangan yang seolah-olah dilingkari dengan pagar yang tidak boleh diperbuat menurut kemauan sendiri. Kebun larangan itu apa saja? Itu sudah disebutkan dalam surat Al-A'raf 33 yang baru saya bacakan tadi. Jadi pada ayat itu dijelaskan bahwa ada 5 macam kebun larangan. Yang pertama, perbuatan keji dan menjijikkan. Fawahish itu ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Fawahish artinya melampaui batas. Adapun maksudnya adalah setiap perbuatan yang keji dan menjijikkan. Perbuatan yang menjijikkan menurut akal Al-Quran, menurut agama, menurut sopan santun dipandang melampaui batas. Di antaranya biasanya contohnya perzinaan, homoseksual, mengawini ibu tiri atau anak tiri, ya, atau telanjang, berpakaian yang tidak pantas, yang membuka aurat, itu menjijikkan. Pada zaman jahiliyah, memandang perbuatan tersebut sebagai suatu kejahatan apabila dilakukan secara terang-terangan atau di tempat terbuka. Adapun kalau dilakukan secara tersembunyi, dianggap bukan pelanggaran. Tetapi menurut agama kita, semuanya itu terlihat atau tersembunyi. Kalau sudah dijelaskan oleh Al-Quran haram, maka itu adalah haram. Perbuatan keji yang jijik yang mengharamkan. Kemudian yang kedua, dosa. Pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan dosa. Dosa itu adalah satu hukuman pembalasan yang ditimpakan Allah terhadap manusia yang melanggar ketentuannya, yang melanggar aturan-aturan Allah. Pada umumnya siksa dosa itu akan dialami di akhirat kelak. Tapi ada juga yang harus diterima dalam kehidupan di dunia ini. Tergantung pada sanksi pelanggaran itu menurut ketentuan agama kita. Dosa itu ada 2, dosa besar dan dosa kecil. Yang termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua ibu bapa, membunuh jiwa manusia, dan bersumpah palsu. Adapun dosa kecil ialah pelanggaran
mata melihat yang dilarang Allah, dan dosa-dosa lainnya. Ya. Dilihat dari keadaan dan sifatnya, dosa ada 3 macam. Dosa karena akibat meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan Allah, seperti dosa meninggalkan salat, meninggalkan puasa, tidak membayar zakat, tidak haji, dan kewajiban lainnya. Kemudian yang kedua, dosa karena melanggar larangan Allah, seperti minum khamar, makan riba, zina, dan lain-lain. Yang ketiga, dosa karena melanggar hak-hak manusia, seperti menipu, mencuri, memfitnah, menggunjing, dan lain-lain. Nah, itu termasuk perbuatan dosa. Yang ketiga, melanggar hak-hak manusia. Manusia dikaruniai Allah hak-hak, baik hak kebebasan dan kemerdekaan, hak-hak mengenai harta benda, hak kehormatan, dan lain-lain. Hak-hak itu haruslah dihormati, tidak boleh dilanggar, tidak boleh diperkosa tanpa sebab yang dibenarkan. Pelanggaran hak terhadap manusia adalah satu kezaliman yang mengakibatkan bencana, kerusakan, permusuhan, dan lain-lain. Yang kelima adalah syirik. Kata syirik berasal dari syarakah, artinya menyekutukan Allah. Ya. Syirik itu ada 2. Yang pertama yang bersangkutan dengan uluhiyah dan ibadah, yaitu seorang yang mempunyai etikat bahwa ada yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakan alam semesta ini, menyembah dan memohon doa selain hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua yang bersangkutan dengan soal pengasuhan atau rububiyah, pimpinan dan rububiyah, yaitu masih mencari landasan yang lain dalam kehidupannya, tidak berpegang pada wahyu ilahi, tapi hanya berpedoman pada pikiran-pikiran dan perkataan manusia. Nah, dilihat dari keadaan dan sifatnya, syirik itu ada 2 tingkat, yaitu syirik nyata dan syirik yang tersembunyi. Syirik nyata terang-terangan menyekutukan Allah, menyembah dan beribadat selain pada Allah. Syirik yang tersembunyi ialah terselubung, yang masih mempercayai kekuatan dan keampuhan orang-orang atau benda lain seperti jampi-jampi, keramat, dan sebagainya. Sikap jiwa syirik ini membuat jiwa dan keadaan hidup manusia menjadi kesat dan gelap, berpengaruh pada seluruh aspek-aspek kehidupan, dan membuat manusia kehilangan pegangan. Ya, Allah berfirman, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan kamu memperserukan Allah, sungguh memperserukan Allah itu adalah sesuatu kezaliman terhadap diri sendiri yang sangat besar. Kemudian juga dalam ayat yang lain, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia akan mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang memperserukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa 48. Yang kelima adalah bid'ah. Berbuat bid'ah. Larangan mengadakan sesuatu terhadap Allah tanpa ilmu dan tidak ada dasar, hukumnya dinamakan bid'ah. Perbuatan bid'ah ialah mengadakan perbuatan ibadah yang dikatakan berasal dari Allah, tapi pada hakikatnya hanya buatan atau ciptaan sendiri, ciptaan manusia, baik karena kebodohannya atau lantaran sengaja dengan maksud tertentu. Nah, perbuatan yang demikian bukan saja merupakan satu tantangan terhadap Allah, tapi juga menyeret orang ke jurang kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah 5 yang termasuk kebun larangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu perbuatan keji dan jijik. Yang kedua, perbuatan dosa. Yang ketiga, melanggar hak-hak manusia. Yang keempat, syirik. Dan yang kelima, melakukan atau berbuat bid'ah. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu, sehingga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menghindarinya. Ya, mari kita selalu berdoa mohon pada Allah
bacalah la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita mempunyai kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan lima kebun larangan itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.